Tema kita kali ini adalah Tol Mojokerto Jombang, atau bagi pemerintah biasa menyebutnya sebagai Jalan Tol Moker. Kita akan memperbincangkannya selama 30 menit ke depan dalam titik tengah spesial, dan telah hadir di studio Metro TV Jawa Timur Bapak Legowo, Direktur PT Marga Harjaya Infrastruktur atau PT MHI. Selamat siang Pak Legowo. Selamat siang. Kabar sehat luar biasa ya? Luar biasa Pak. Oke, kalau kita melihat tentang pembangunan infrastruktur khususnya jalan tol ini, sebelum kita sampai ke sana, pemirsa tentunya ingin tahu bagaimana sebenarnya PT MHI dalam perkembangannya, progresnya. Ini perusahaan yang bergerak di bidang apa? Itu sangat menarik untuk kita ketahui. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Legowo. Terima kasih. Jadi memang perusahaan ini berdiri di tahun 2006. Dan perusahaan ini mengikatkan diri dengan pemerintah, yaitu BPJT, jadi mitra pemerintah secara langsung. Mitra pemerintah melalui BPJT, Badan Pengatur Jalan Tol, dan menandatangani perjanjian yang disebut PPJT, Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol. Kemudian pada bulan Agustus 2011 kami manajemen dari Astra itu mengakuisisi atau mengambil alih pengusahaan ini, perusahaan ini. Dan sejak bulan Oktober 2011 namanya tetap MHI, hanya berbeda. Kalau dulu Marga Harjaya Marga Hanurata Intrinsik, sekarang Marga Harjaya Infrastruktur. Baik. Dan kami memiliki konsesi untuk membangun dan mengusahakan jalan tol sepanjang mulai dari kota Mojokerto hingga Jombang. Oke, kita masuk pada saat kita terkait dengan tema kita, yaitu Tol Mojokerto Jombang ini. Kalau kita melihat dari manajemen yang baru dari PT MHI ini, seperti apa sebenarnya progres dari perencanaan? Mungkin kita mulai bicara mulai awal hingga dimulainya operasional pembangunan dari Tol Mojokerto Jombang ini, seperti apa? Ya, jadi sebetulnya pemerintah sudah menentukan titik-titik untuk pembangunan. Jadi pada awalnya ada kewajiban yang menjadi beban pemerintah dan ada kewajiban yang menjadi beban dari BUJT atau Badan Usaha Jalan Tol. Pemerintah sebetulnya memiliki kewajiban untuk membebaskan seluruh lahan sepanjang 40,5 km, kira-kira sekitar 3 juta meter persegi kira-kira. 3 juta meter persegi. Ya, 300 hektar kira-kira untuk dibebaskan, dan kemudian setelah itu kami akan membangun ruas jalan tol dari Jombang hingga dari Mojokerto hingga Jombang itu dibagi dalam 4 seksi. Jadi seksi 1, seksi 2 dan seksi 4 ada di Jombang, wilayah Jombang, dan seksi 3 ada di wilayah Mojokerto. Dan saat ini kami sudah melakukan proses pembangunan pengerjaan fisik untuk di wilayah seksi 1 dan seksi 2. Oke, berarti progresnya sudah sampai di seksi 1 dan seksi 2. Begitu, ini berarti masih di wilayah Jombang? Di wilayah Jombang. Oke, kalau kita melihat tadi penjelasan Pak Legowo, ada seksi 1, seksi 2, dan seksi 4 ini masuk di wilayah Jombang, sedangkan seksi 3 itu di Mojokerto. Berarti bisa kita katakan secara fisik saja lebih panjang yang masuk di wilayah Jombang? Betul, betul sekali. Sebetulnya di seksi 2 ada sebagian kecil yang masuk wilayah Mojokerto. Jadi di wilayah Mojokerto kami ada totalnya sekitar 6 km di seksi 3 wilayah Mojokerto. Sedangkan seksi 2 ada 2 desa di wilayah Mojokerto, dan sisanya di wilayah Jombang sekitar 20 km di sana. Kemudian seksi 3-nya, seksi 1-nya sekitar 15 km. Oke, kita kembali lagi ke perusahaan ini di PT Marga Harjaya Infrastruktur. Berarti kalau saya katakan bahwa PT MHI ini tidak hanya sekedar menjadi investor, tetapi juga yang melakukan pengerjaan proyek ini, apakah itu benar atau seperti apa kita mengenal MHI? Jadi dalam kontrak kami sebagai BUJT memiliki kewajiban untuk membangun dan kemudian mendapatkan konsesi untuk mengusahakan jalan tol ini. Dalam membangun kami memang tidak bisa membangun sendiri, artinya kami bekerja sama dengan kontraktor, dan dalam hal ini kami sudah memiliki kontraktor untuk di seksi 1 dan seksi 2. Jadi nanti setelah jalan ini selesai, maka jalan ini nanti akan kami mendapatkan konsesi untuk mengusahakan jalan tol tersebut. Kalau kita meminjam kata mengusahakan, berarti PT MHI dengan beberapa stafnya juga nanti akan ada di sana dalam masa operasional dari jalan tol ini. Betul sekali. Selama masa konsesi, maka seluruh karyawan dan ini memang dari pihak kami. Akan berlangsung berapa lama masa konsesi ini? Dalam kontrak kami mendapat konsesi 35 tahun dimulai sejak ditandatangani kontrak. Oke, kalau kita bicara tentang jalan tol Moker, atau Pak Legowo lebih senang menyebutnya seperti jalan tol Jombang Mojokerto atau Mojokerto Jombang seperti itu.
sebenarnya mengapa dilihat begitu penting diadakannya pembangunan infrastruktur dalam bentuk jalan tol yang menghubungkan antara Mojokerto dan Jombang ini? Ya, sebetulnya jalan tol ini merupakan salah satu ruas dari program pemerintah yang membangun ruas Trans Jawa. Jadi kami adalah satu bagian dari Trans Jawa. Jadi tidak hanya pemerintah provinsi ya, tapi pemerintah pusat. Dari pemerintah pusat. Jadi memang kami juga menandatangani perjanjian ini juga dengan pemerintah pusat, dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Jadi kami adalah salah satu ruas di Trans Jawa tersebut. Jadi melihat ini adalah program nasional sebenarnya, lalu PT MHI masuk dalam skop Mojokerto hingga ruas Mojokerto hingga Jombang. Mojokerto hingga Jombang. Di daerah-daerah yang dilewati, yang dikerjakan oleh PT MHI ini pada saat pembebasan hingga sekarang, kita melihat bahwa pembangunan ini progresnya bisa dikatakan begitu cepat hingga saat ini sudah sampai pada section yang kedua. Ya, sebetulnya memang persoalan utama adalah dalam hal pembahasan lahan. Jadi memang itu kewajiban pemerintah dan kami sedang menunggu juga bahwa pemerintah bisa menyelesaikan seluruh pembahasan sehingga kami bisa membangun. Untuk pembangunan sendiri dengan bantuan teknologi, kemudian peralatan mungkin bisa lebih dikendalikan, artinya bisa disesuaikan lah. Kalau misalnya memang dibutuhkan lebih cepat, kan bisa melakukan lebih cepat dan sebagainya. Oke, kalau di awal tadi saya menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur seperti halnya jalan dan juga jalan tol ini bisa membantu perkembangan perekonomian masyarakat di sebuah daerah begitu. Apakah demikian juga yang diharapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum misalnya yang mungkin Anda baca dalam MOU perjanjian atau yang diamanatkan oleh pemerintah kepada MHI? Betul sekali. Saya kira demikian karena memang sebagai contoh, kalau misalnya tadi saya juga terjadi pada saya ketika saya harus berangkat ke sini dari Jombang, saya membutuhkan waktu hampir 2,5 jam. Rasanya itu juga secara waktu juga terlalu lama, kurang efisien. Memang diharapkan dengan adanya infrastruktur yang lebih baik, distribusi barang, distribusi jasa itu akan lebih lancar, sehingga dengan demikian daerah akan lebih berkembang. Oke, dan optimalisasi pemerintah ini diharapkan juga bisa bersinergi dengan baik dengan pihak swasta seperti halnya MHI. Nanti kita lanjutkan lagi, Pak Lego, bagaimana kerjasama Anda dengan pemerintah begitu di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Titik Tengah Spesial segera kembali sesaat lagi.